Teman-teman semua apa kabar? Jumpa lagi di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Poi. Aduh, udah lama banget kita menghilang. Ntar dulu ini mah bukan karena udah lama banget atel ya mah. Sebenarnya ini ruangan Poi udah lama nggak dipakai, banyak nyamuk ya. Iya. Iya, sekarang kita usir lagi ya nyamuknya. Kita mulai ramaikan lagi per podcastan Poi ini. Duniawi perpodcastan. Dunia podcast ini karena katanya podcast ini kan sudah menginjak 50 episode, bukan katanya. Udah kenyataannya udah 50 episode. Kayaknya bakal ada yang rame nih sekarang ya. Sepertinya, dan kita akan coba kasih tema-tema yang lebih greget lagi. Yang lebih semangat lagi, yang lebih mencekam lagi. Horor kali. Ya sekali-kali kan bahas horor ya Pak. Boleh. Karena kayaknya di fotografi itu apa sih yang paling horor coba? Yang bikin horor tuh apa? Bikin horor. Di dalam dunia perfotografian. Aduh, apa ya? Ketika kamera hilang sebenarnya. Udah nggak bisa lagi mencari, aduh. Iya. Kamera hilang mah gawat ya. Itu horor pisan. Ya. Tapi ketika saat apa ya seorang fotografer itu merasakan teror gitu. Jadi bahasa itu ya. Dalam bisa sih karena saya. Jadi gini Mang, maksudnya teh kayaknya ada satu momen di mana seorang fotografer tuh merasa horor gitu. Kalau menurut saya sih pada saat pameran. Oke. Bener mungkin gak? Lebih ke deg-degannya ya. Nah itu. Deg-degannya jadi gimana itu. dia mempersembahkan karya itu untuk audiens. Kan dilihat gitu ya. Kan di situ kan apa ya namanya menjadi ajang untuk pembuktian kali ya. Pembuktian karya. Berhasil nggak dia tuh mengkomunikasikan sesuatu gitu ya pada audiens. Horor nggak tuh? Enggak juga sih sebenarnya. Itu tuh pada saat fotografer tuh bertanggung jawab terhadap. Iya. Iya. Betul. Jadi gimana caranya untuk bisa menghadapi pameran dari seorang fotografer tuh biar bisa apa ya namanya santai gitu gampang gitu lah ya. Jadi nggak ngerasa deg-degan, nggak ngerasa nervous gitu. Gimana Mang caranya? Ya, sebenarnya persiapan sih balik lagi. Apa yang selalu dibahas di podcast ini adalah pasti kembali lagi ke persiapan. Riset. Penegasan ya, guys. Jadi again and again, riset itu adalah sesuatu yang penting. Yes. Mau melakukan apapun ya kita mesti ke situ. Berarti untuk persiapan pameran juga harus riset dong. Iyalah. Apa aja nih yang harus di riset? Yang pasti dari mulai tema, kesesuaiannya kesesuaian ya, tema, karya kita gitu ya. Yang terus kalau misalkan berapa banyak nih pameris? Nah, karena berhubungan dengan ruang. Betul, pembagian ruang. Nggak mungkin juga kan, misalkan ruangnya cuman 1 meter ke 10 meter gitu. Pameran karyanya 10 meter ya lah. Itu mah lorong ya. Itu gang. Iya. Itu. Ya sebenarnya ruang itu bisa untuk dijadikan ruang pamer gitu kan. Nah, tapi nantinya akan berbenturan dengan dimensi. Nah, dimensi karya yang akan dipamerkan gitu. Betul. Menarik juga ya. Pameran. Enggak juga sih. Pameran di gang. Menarik sebenarnya. Gimana cara menatanya? Iya, gitu betul. Kan? Berapa banyak karya yang akan dipamerkan. Tingginya karya dengan eye level. Terus ya dengan keterbatasan ruang yang cuma 1 meter berarti berhubungan dengan jarak pandang. Nah, gitu kan. Jarak pandang. Terus ngalangan batur ngaliwat. Nah, ini kayaknya banyak pameran faktor yang tidak memperhatikan itu ya. Iya. Karena kan fotografi itu kan terpatok kepada bidang gambarnya. Ada jarak pandang memang yang harus sesuai. Iya. Terus rata-rata orang Indonesia gitu tingginya, ya kan? Iya. Kalau saya kan berhubungan dengan high level ya. Kalau semampai itu kan susah ya, semeter tak sampai. Sebenarnya bisa.
Cuman karyanya aja mungkin turun dikit gitu. Jadi gimana caranya bikin pameran yang bisa ramah terhadap Nah, biasanya kan disabilitas tak kentara. nah, makanya selalu diambil ketika mau pameran itu eye level rata-rata. Rata-rata. Gitu kalau misalkan eye level rata-rata orang Indonesia 170, kan tidak semuanya juga segitu gitu kan. 170, oke. Ada yang Tapi kenyataannya 150, memang ada 160. Berarti mana nih yang akan kita ambil gitu kan? rata-ratanya. Biar kalau misalkan kita ngambil kebanyakan 170 nih, yang 150 nantinya ngedongak ya. cangkel beheung gitu. Habis dari pameran bukannya dapat ide baru, Malah ke tukang pijit gitu. Tapi itu ide baru juga. Yang biasanya tidak pernah ke tukang pijit jadi hanya kaidehan nih ke tukang pijit. Akarnya itu tukang pijit itu laku intinya gitu ya. Agak orang ke pameran gitu. Itu mah orang aneh gitu. Nah, eye level, jarak pandang. Eye level kan ini ya tingginya karya. Sekarang jarak pandang antara karya dengan ini namanya mata kita ya. Berapa jaraknya? Rata-rata berapa sih Mang nih kalau untuk ukuran karya yang dipamerkan? Sebenarnya itu sempat jadi bahasan ya. Bahkan untuk pastinya juga saya belum bisa mengkalkulasi ya. Pastinya dengan misalkan 8R, 10R, 12R, terus 16R, 20R, pasti itu akan berbeda jarak pandang. Betul. Gitu kan? Kayak gini, kenapa baliho itu dibikin besar? Kenapa baliho dibikin besar? Kalau kecil pamflet. Nah itu, sebenarnya sama kayak gitu. Sebenarnya itu kebutuhannya kan untuk biar bisa dilihat dari jarak jauh gitu, kejauhan gitu. Walaupun biasanya juga dia punya rentan waktu rentan jarak yang lebih bukan benar sih. Apa dong? Kalau nggak benar salah sih. Iya sih, betul itu. Kalau nggak betul juga sama salah. Jadi kalau betul itu kan 100 nilainya ya. Nah, kalau salah tuh. Nah itu gimana soal sih sebenarnya. Jadi kita bahas apa gitu. Sebenarnya kalau kita ngerasain ngelihat sesuatu gitu kan dengan sudut mata kita, yang pasti kita ketika melihat objek secara keseluruhan itu harus terlihat. Berarti kan ini ya jarak ya, pandangnya sudut pandang gitu. Iya betul. Sudut pandang. Sudut pandang mempengaruhi juga. Betul. Jarak pandang itu juga nanti kepada besar karyanya. Besar karya. Nah makanya besar karya pun itu harus disesuaikan kan. Pertama dengan ruang yang akan dijadikan ruang pamer gitu kan. Berapa karya, kalau berdekatan juga, kalau misalkan jarak kita terlalu jauh, bisa 2 atau 3 karya malah jadi terlihat gitu. Oh iya betul. Gitu kan? Iya. Kalau misalnya terlalu dekat, ketika kita melihat satu karya tertentu di depan mata kita, karya yang pinggir-pinggirnya jadi ikut terlihat juga. Jadi distraksi. Betul. Ya? Mengganggu. Makanya kalau misalkan kita ngelihat ke museum atau ke galeri-galeri, pasti selalu di bawah tuh ada batas. Itu mungkin yang selalu dibikin jadi batasan jarak pandang. Karena pasti ketika dia melangkah lebih dekat, walaupun mungkin dia ingin melihat detail ya, ya wajar, oke. Tapi untuk keseluruhan pasti selalu dikasih batas. Tapi berarti boleh ya mendekat untuk melihat detail? Boleh. Boleh. Berarti tergantung kebutuhannya ya. Iya. Tapi biasanya dalam pegelaran pameran itu memang biasanya harus diberi jarak normal ya, batas jarak normal gitu. Batas jarak normal dia bisa melihat satu karya dengan tidak bergerak kepala gitu. Karena nggak enak juga ketika melihat gini. Oh iya benar. Gitu. Ini bagus ya fotonya. Gitu. Pas balik lagi, warnanya beda lagi.
ternyata slideshow. Oke, berarti sampai sekarang di Indonesia atau secara kebutuhan fotografis aja belum ada ya riset yang menentukan jarak pandang ideal pastinya itu segimana. Karena sekarang aturan yang dipakai adalah pada keumuman yang ada di museum. Iya, sebenarnya kalau untuk museum, galeri gitu kan, dia biasanya udah punya standar. Bahkan ketika karya mau masuk museum, galeri pun, itu kan mereka udah punya standar. Frame-nya harus seperti apa, besaran frame-nya. Terus misalkan kalau foto, cetak fotonya harus pakai bahan apa, gitu kan. Berbeda dengan pameran-pameran yang gimana kita, cetak di mana gitu kan? Yang anti mainstream ya. Banyak sekarang ya pagelaran pameran itu, terutama fotografi atau lukis atau apapun instalasi itu. Memang kalau instalasi mah udah nggak heran ya, karena dia bisa di mana saja. Betul. Gitu. Kalau fotografi ada juga yang dipamerkan di pasar kan, dipamerkan di mall udah biasa ya. Misalnya dipamerkan di mana, di ruang publik lah ya, yang orang tuh bisa bebas keluar masuk atau lalu lalang gitu. Karena biasanya itu juga disesuaikan dengan audien siapa nih audien yang akan kita target. Ya. Kalau misalkan emang kita mau membahagiakan orang pasar karena momennya juga atau tema yang akan kita pamerkannya, misalkan pasar Geger Kalong. Semua yang akan kita pamerkan tentang aktivitas di pasar Geger Kalong kita pamerkan di mereka pasti senang. Gitu kan. Seru ya. Seru. Sekarang tema tentang pasar, kehidupan pasar dipamerkan di pasar, orang datang gitu ya, becek sambil belanja. Karena sebenarnya mereka cuman ruang pamer itu nggak selalu harus rapi, eksklusif gitu kan. Emang ada beberapa, tergantung ya itu target audiennya. Kita maunya kemana gitu. Tapi Mang Mei sendiri gimana nih? Ini secara umum ya, kalau secara pribadi ngelihat sebuah penempatan karya itu bisa ditempatkan di mana saja itu bagaimana? Ini pendapat pribadi aja gitu. Ya kalau pribadi saya sih sebenarnya nggak masalah sih ya. Itu cuman ya itu balik lagi kan target audien siapa yang akan kita capai gitu kan. Nggak mungkin kalau misalkan target audien kita yang akan kita capai adalah misalkan ini menengah ke bawah, tapi kita bikinnya di galeri, gitu kan? Nah kalau untuk material cetaknya, cetak ya. Kualitas pameran itu standarnya seperti apa sih? Misalnya mahasiswa deh, kita kasusnya adalah mahasiswa. Kalau mahasiswa sih, kalau saya ngelihatnya lebih cenderungnya apa ya? Harusnya udah punya standar. Harus ada kualitas yang memang standar pada kertasnya, frame-nya, ukuran gitu kan. Karena kayak di mahasiswa juga ketika kita TA, pasti ketika kita mengambil pengkaryaan itu pasti punya standar kan. Frame-nya harus ukuran berapa, warna apa gitu kan. Nah, kenapa nggak itu kita pakai gitu? Karena ya kita berbicaranya kualitas. Kalau kita berbicaranya kuantitas berbeda. Gitu kan? Oh iya betul. Dan itu mungkin nantinya akan menjadi sebuah trademark. Iya. Misalkan fotografi Unpas, standarnya seperti apa? Frame-nya begini, ukurannya segini. Ketika dia pameran ngelihat frame itu, pasti akan ini fotografi Unpas. Unpas banget gitu ya. Iya ya, jadi ciri khas. Misalnya dari bambu gitu ya. Bisa dari bambu, bisa dari apapun sebenarnya media itu kan. Material. Iya. Ini perlu dipikirkan lah ya. Nah, sama saya aja baru kepikiran barusan. Ternyata selama ini. Ya teman-teman ya,
Tapi- selalu bisa terjadi ya Ya. kapanpun dan kepada siapapun kalau misalnya ide itu muncul tiba-tiba. Jadi selama ini tuh kita nggak pernah memikirkan standar kualitas pameran. Enggak deh. Enggak. Karena pada dasarnya di Unpad sendiri udah punya standar. Udah punya standar kan. Tapi kan akan jauh lebih baik lagi jika memang ada melakukan studi banding lah ya, mana untuk bisa melihat keragaman standar-standar di tempat lain gitu ya, sehingga tercipta sebuah standar yang memang lebih unik, lebih kreatif, lebih lebih mencirikan jati diri. Ya itu kalau pohon jati sih. Tapi berarti kalau pohon kelor beda lagi. Kelor diri dong itu. tapi benar ya. Ini jadi jadi menarik nih ya. Ketika kita berbicaranya di prodi gitu. Di akademis. Ya emang mungkin udah seharusnya kita udah punya standar itu. Ya. Karena kita juga dipelajarin masalah kuratoria, portofolio. Iya, portofolio, layout pameran, manajemen produksi gitu kan. Iya, betul. Ya, ini semoga ini jadi pemantik ya untuk. Tapi bukan cuma jadi pemantik, harus udah bisa menjadi api unggun sebenarnya. Pemantik yang udah dikasih bensin gitu ya, jadi celegur gitu kan, pantik celegur gitu. Ya mudah-mudahan aja ya. Nah balik lagi ke penyelenggaraan pameran, berarti kan ini masuk kepada manajemen produksi pameran. Ya. Terus tadi standar kualitas cetak, standar display karya, presentasinya seperti apa. Nah sekarang dalam presentasi karya boleh tidak memadukan unsur instalasi? Instalasi itu kalau menurut saya lebih cenderung kepada pemikat ya. Betul. Pemikat kan? Yeah. Itu mah konsep penyajian sebenarnya. Iya. Konsep penyajiannya biar orang selain melihat karya pamer foto, dia ketika masuk ruangan itu dia mendapatkan suasana yang berbeda gitu. Nah. Betul. Gitu. Misalnya ketika bicara tentang budaya Sunda, dihadirkan misalkan ada apa nih tata artistik yang lainnya gitu kan, selain cuman pamer karyanya gitu kan, karya fotonya. Misalnya si displaynya panelnya terbuat dari bambu, anyaman bambu, bilik. Iya, bilik. Terus ada apa? Ada pare-parenya. Iya. Terus misalkan suasana musiknya pun kita sesuaikan, bukan ketika kita pameran tentang budaya Sunda, tapi backsoundnya musik mana gitu. Rawangsa. Nah, bisa. Beluk. Bisa. Ya, betul. Itu jadi memperkaya suasana. Ada biar si wangi-wangian mungkin. Iya. Biar si audien juga bukan cuman dia melihat sebuah karya, tapi dia juga akan bisa merasakan bahwa saya lagi berada di situ. Penciumannya, indrawinya jadi menyatu. Kecuali kalau yang pilek mungkin. Penciumannya. Pilek gitu. Pilek. Dikasih nih sama siapa aja. Jangan lihat merek ya, jangan sebut merek kalau gitu. Salah. Dikasih obat aja dulu biar lega. Saya pilek soalnya. Jadi saya tidak mencium aroma-aroma apapun di sini ya. Nah, sekarang masih untung ya. Tidak mencium aroma, masih bisa dibilang api cuman pilek. Mungkin tahun 2000 itu udah berbeda. Apa tuh? Kalau tahun 2000 ketika kita tidak ada penciuman, tidak ada perasa, karantina. Covid ya. Baru kemarin ya di karantina. Nah, instalasi, promosi pasti. Promosi bagaimana yang harus kita lakukan supaya efektif, efisien dalam berpameran? Ya, mungkin rekan-rekannya mahasiswa pun, apalagi sekarang dunianya udah dunia digital. Jejaringnya ya. Jejaringnya udah jelas lah. Sosial mereka masing-masing.
kolaborasi antar akun ya. Cuman tinggal itu aja. Ya balik lagi ke target audien yang akan kita capai di mana. Gitu kan? Betul. Masih ini nggak? Masih musim nggak? Player masih musim. Cuman player digital mungkin ya. Karena masuknya ke WhatsApp group. Iya pasti ke WhatsApp group, ke media sosial gitu kan. Apalagi ya prodi fotografi sekarang udah ada ruang podcast tersendiri. Nah, silakan pakai gitu. Jadi media partner. Ya. Beberapa juga pengalaman kemarin kita sudah menjadi menjadi media partner beberapa pameran ya. Jadi bisa dimanfaatkan itu oleh teman-teman. Nanti kalau misalnya semester ini akan berpameran ya. Apalagi yang tugas akhir. Harus. Yang tugas akhir harus. Lalu apalagi? Promosi. Sudah. Publikasi. Terus ruang, kalau misalkan ruang nih. Menurut Bu Regin sendiri. Ketika kita pameran dengan tema misalkan tradisional. Masalah ruang gitu. Ruang mana sih yang lebih enak gitu? Atau ruang lebih yang representatif untuk dijadikan sebuah ruang pamer ketika misalkan kita pameran dengan tema tradisional. Ruang pertama yang saya pikirkan adalah target audiensnya dulu. Mau kemana nih? Kalau misalnya kita mau sasarnya adalah ruang publik, masyarakat luas, memperkenalkan sebuah budaya, tentu saja kita adakan di ruang-ruang yang bisa diakses banyak orang. Public area ya. Misalnya mall atau enggak galeri yang berdekatan dengan mall, atau galeri yang bisa diakses oleh semua kendaraan umum. Tapi enggak di tengah jalan kan? Itu sih menyusahkan orang lain gitu ya. Tapi bisa juga di pinggir jalan, ya kan? Bisa diciptakan ruang-ruang pinggir jalan pedestrian atau ruang pejalan kaki itu menjadi ruang pamer untuk memperkenalkan sebuah budaya tertentu. Terus kemudian dari kampung ke kampung. Bisa seperti bioskop gitu ya. Bioskop putar di mana, di kampung mana gitu kan. Misbar ya. Kalau dulu gerimis bubar gitu. Foto juga bisa sebetulnya, kita masuk belusukan kampung ya kan. Untuk memperkenalkan misalnya kehidupan kampung naga gitu kan. Kayaknya seru tuh Mame. Bisa terjadi. Dan kayaknya akan lebih lebih asik juga ketika kita banyak mungkin orang-orang yang kasus yang pernah terjadi aja yang tentang Braga. Kehidupan kampung Braga. Nah, itu kan sempat dipamerkan di BCH ya. Ternyata banyak masyarakat dari kampung Braga yang datang meminta bisa nggak sih dipamerkan di sana? Karena pada dasarnya mereka juga pingin tampil eksis juga ya. Ta abdi cenaya dina pameran. Ya. Aya dina foto ieu Minimal kita berpikirnya dia ketika ada di situ dia pingin selfie di karya mahasiswa yang ditampilkan, dipoto, diupload di media sosial mereka. Itu menjadi salah satu media promo kita kan sebenarnya tanpa sadar. Ya, betul. Jejaring ibu misalkan yang dipoto di situ, dia punya jaringan berapa? Minimal keluarganya, teman-temannya gitu kan. Ya minimal jadi kita mempublikasi pameran kita, bukan kita berusaha untuk kita aja publikasi, tapi tanpa sadar mereka pun mempublikasikan diri mereka sendiri, kehidupan mereka. Ya, mungkin bisa jadi bahan pembanding dengan kampung-kampung lain misalnya, ya kan. Terus orang kampung lain tuh bisa tahu gitu. Oh, di Braga ada ini, kenapa kita nggak buat hal yang sama gitu kan. Akhirnya tiap kampung kan minta pameran. Iya. Akhirnya anak-anak fotografi Unpas itu jadi produktif. Iya.
Nah, balik lagi ke tadi penyelenggaraan pameran di tempat mana yang representatif. Mame, kalau saya sih kepikirannya ya ada dua hal. Jadi ketika kita mau berpameran, kadang kita tuh berpameran pada saat waktu yang ditentukan, ya kan? Waktu yang ditentukan di satu tempat tertentu, orang-orang diundang, orang-orang diajak untuk berinteraksi dengan karya, terus kemudian ada pembukaan, ada artis stok dan segala macam. Dan ada juga pameran yang long term, yang tidak mengenal masanya. Misalnya ketika beres pameran tersebut, karya-karya tersebut misalnya ditampilkan di hotel sebagai penghias setiap kamar, misalnya lorongnya, lobinya, segala macam, dengan batas waktu yang lebih lama. Itu juga sebetulnya adalah alternatif untuk bisa berpameran ya, menunjukkan karya kita. Dan sepertinya itu yang dibutuhkan oleh teman-teman kita ya. Karena kan setahu saya nih, karya-karya mereka tuh hebat-hebat ya. Karya mahasiswa kita tuh hebat-hebat dan butuh untuk penyaluran, untuk bisa ditampilkan, diapresiasi gitu. Nah, jika pameran kan harus ada penyelenggaraannya, panitiaannya, dananya segala macam. Nah, ketika kita punya jejaring yang seperti itu di hotel, restoran segala macam, kita kan jadi lebih enak ya. Masanya panjang gitu loh. Iya. Dan sebenarnya kan kalau untuk pameran kita, ya itu balik lagi ke target audien ya. Ketika kita target audiennya misalkan pengenalan, kenapa nggak dibikin di kampus aja gitu? Ya. Atau banyak di kampus pun ruang-ruang yang istilahnya masih terlihat kosong gitu kan. Banyak banget kayaknya. Dan itu bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan gitu. Bisa dimanfaatkan untuk menjadi sebuah ruang pamer yang long time. Betul. Betul. Bahkan kalau saya pernah lihat nih di beberapa artikel majalah di luar gitu. Baca mungkin kalau di artikel. Iya. Dibaca, diamati gitu ya, Mame. Jadi penyelenggaraan pameran tuh untuk di luar itu mungkin bukan di luar aja ya, bahkan di kita pun ada pernah yang menyelenggarakan di tempat-tempat yang memang tidak biasa. Seperti misalnya di WC gitu kan, di lorong koridor menuju himpunan mahasiswa gitu, terus koridor kelas segala macam. Jadi semua ruang kalau misalnya itu udah ada dinding kosong, udahlah tempel aja. Apalagi sekarang momennya kalau menurut saya lebih bisa dibilang lebih pas ya dengan baru masuknya mahasiswa baru ya. Ya mahasiswa cuttingnya mungkin bisa di sini tampilkan. Nih kenalin cutting karya cuttingnya terhadap mahasiswa baru. Si A dari angkatan mana? Iya. Gitu kan. Udah karyanya berapa nih? Kan karya mah sebenarnya bisa dari manapun ya, bukan mesti yang khusus untuk pameran. Bisa dari karya-karya tugas kelas, tugas mata kuliah gitu kan. Betul. Yang sudah di ACC sama dosen berarti itu udah lolos kurasi kan. Layak pamer lah ya minimal. Atau misalnya tugas-tugas pada saat hunting bersama gitu kan, suka ada pembahasan karya. Iya, betul. Dan mungkin kalau misalnya ada beberapa karya yang memang diapresiasi lebih, itu kan berarti udah layak pamer. Ya kenapa itu nggak kita coba tampilkan gitu. Tampilin capek lagi. Peres gitu. Nggak coba kita tampilkan gitu kan. Kita kenalin terhadap mahasiswa baru, biar mereka juga punya, oh iya, yang kakak tingkat kita tuh ini. Siapa tahu dia bisa menginspirasi mahasiswa baru untuk membuat karya yang lebih dari yang udah ada gitu. Betul. Setidaknya menjadi referensi lah ya. Iya betul. Referensi bagi mereka. Wah, ini tekniknya kayak gimana nih? Mereka jadi curious. Iya, betul. Akhirnya mungkin bisa memacu, wah ini asik nih,
teknisnya kayak gimana? Oh nanti kamu kalau udah masuk semester 3 kamu bisa dapetin. Dari situ kan semangat. Wah, pengen buru-buru semester 3 gitu ya. Akhirnya semester 2 nggak diikuti, 2 langsung tilu. Langsung nggak tilu. Tuh, nggak gitu juga sih, Mang Mei. Ya siapa tahu kan bisa memacu atau memotivasi mahasiswa baru kan. Dengan ditampilkan beberapa karya ini, karya mahasiswa misalkan tingkat 3, tingkat 4 gitu kan, 3, 5, 3, 6 pasti itu akan ada perbedaan kan. Betul. Ruang pamernya di sini kan ada Hima. Banyak iya. ruang pamernya. Bisa di lorong ketika kita mau masuk kelas juga banyak, atau di tempat-tempat nongkrong biasa mahasiswa baru gitu. Tapi masalahnya gimana cara menumbuhkan disebor. Ya sih ya, disiram ya. Nah, disiramnya dengan cara apa coba untuk bisa menumbuhkan budaya kayak gitu tuh? Ya, harusnya dicoba sebenarnya harus balik lagi ke mereka. Karena dari beberapa kasus yang pameran aja kan, duh, Kang saya mah pameran baru nih. Pasti deg-degannya gila. Tapi ketika udah pameran mereka nagih. Iya, pengen lagi gitu kan, berarti tingkat kepercayaan diri mereka kan. Mereka ngerasa, duh karya saya udah layak belum ya, layak belum. Tapi pada dasarnya ketika mahasiswa mengumpulkan tugas dan di-approve oleh si dosen, berarti dia udah layak sebenarnya. Tapi pada jenjang semester sekian kan, sesuai dengan capaian. Iya betul. Ya. Karena pada dasarnya dosen pun menjadi seorang kuratorial. Ya. Betul. Nah, balik ke kuratorial nih, Mang Mei. Kuratorial. Tapi pada dasarnya si mahasiswa sebelum memberikan karya-karyanya ke dosen untuk dikurasi, untuk dinilai, diasistensi, itu mereka harus bisa punya sense of kurasi sendiri gitu kan. Harus sudah bisa menilai karya sendiri mereka gitu. Ada proses reflektif di situ yang harus dilakukan oleh mereka. Kira-kira apa sih? Kalau misalnya kita ngelihat karya sendiri, setidaknya kayak gimana sih? Oh ini nih yang layak dilihatin sama dosen. Walaupun sebenarnya lebih kepada sesuai tema tugas ya. Nah, gitu kan? Kesesuaian tema minimal mereka sudah bisa memberikan, oh ini foto saya yang untuk tugas ini karena temanya tuh tema mata kuliahnya ini. Gitu kan? Minimal mereka udah bisa membaca kesesuaian tema. Di luar nantinya saya di semester berapa, saya udah diajarin tentang komposisi, pencahayaan. Gitu kan? Iya betul. Tapi minimal kan di awalnya mereka udah bisa ngelihat, oh iya, tema tugas saya adalah ini. Minimal saya harus hunting dan mengumpulkan tugas kesesuaian tema. Dan di situ juga mahasiswa udah diajarkan untuk mencoba menjadi kuratorial ya. Betul. Sebenarnya dari semester 1 juga mereka harus bisa menilai karyanya sendiri. Nah, terus lanjut ketika setelah kesesuaian tema berarti adalah capaian dari teknis yang dituju di tingkatan yang mereka sedang jalani ya. Misalnya, oh saya udah ada di semester 2 berarti komposisi udah mulai main di situ. Semester 3 simbolisasi udah main, makna gitu ya. Pesan, konteksnya apa. Oke. Jadi pada dasarnya dari setiap semester pasti peningkatan karya mahasiswa akan sama kayak tangga gitu. Kayak ini ya, do re mi. Enggak juga sih bisanya. Salah wae atau jadi kan ala gua itu. Karena saya tuh berusaha untuk bisa ini ya bodor ala bapak-bapak ya.
Oke, jadi salahnya do re mi ya. Enggak. Jadi apa dong yang benar? Benar sih sebenarnya nggak salah, kurang benar gitu. Kurang tepat ya. Kurang tepat. Terus Iya. tadi kesesuaian tema, pencapaian teknis yang dituju. Nah, sesuai dengan apa? Jenjang ya. Terus apa lagi? Mengkurasi diri sendiri. Mengkurasi ya di situ apa lagi ya? Banyak ya kalau misalkan editorial juga kan udah mulai kan. Nah, Editorial iya, ya. betul. Misalnya ini wilayah esai, ini wilayah story gitu. Atau ini misalkan dia bisa mengcrop karya dia nah, yang sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Oh, dalam satu bidang ini karyanya ini terlalu banyak ruang yang tidak perlu. Walaupun di situ mungkin ada negatif space gitu kan, itu bisa terjadi gitu. Betul. Berarti sense of estetiknya ya. Iya. Secara estetika harus main. Itu kan udah di semester 5 ya. Semester 3. Oh, semester 3 udah nyampe situ. Semester 3. Oh. Nah, teman-teman gimana? Berarti kalau udah mempersiapkan self curation, manajemen produksi, manajemen pamerannya udah oke gitu ya. Nah, ini pas pagelaran, pas pamerannya Biasanya di penataan ya. penataan. Nah, itu sempat jadi obrolan sih dulu sama mungkin senior kita ya, Bang Bun. Itu yang selalu Very senior. itu selalu jadi apa ya? Saya selalu berusaha berdiskusi masalah layouting. Gimana sih biar orang tidak jenuh ketika dia masuk ke pameran? Zigzag misalnya. Atau kalau mau disiksa biar mereka pusing, atau mau kita dibikin apa grafiknya menaik, atau mau kita dibikin standar, atau mau kita langsung mereka ngelihat langsung turunin gitu. Karena itu mungkin berpengaruh terhadap psikologis ya. Iya benar. Orang kadang ngelihat, oh ini bagus sih, tapi pas gitu gitu kan. Nah, gitu. apa yang mau kita bikin gitu? Berarti kesinambungan antar karya juga berpengaruh dong. Ya, isi tiap karya. Konten ya. Iya. Kita sekarang dibawa ke wahana ini ya, kata visualnya seperti ini. Oh, tiba-tiba jelek, misalnya pasar ya, tiba-tiba jelek diskotik gitu. Udah pasar diskotik dah itu. Ya setidaknya antar visual itu punya kesinambungan ya, punya sesuatu alur. Grafik, alurnya yang itu mungkin walaupun saya belum menemukan juga sih. Bagaimana bagusnya ya, baiknya ya. Tapi itu juga harus diperhatikan ternyata ya. Ternyata itu. Karena kadang ketika saya pun masuk misalkan pameran, pasti orang selalu kayak membaca koran. Enggak, cuman pertama dilihat gambar. Halaman per halaman gitu kan. Udah baru ngelihat tema apa sih yang enak nih. Oh ini. Oh ya yang ini, balik lagi kan halaman ini. Nah, apakah kita mau dibikin seperti itu atau mereka mengalur? Gitu ya, mengalur dan dia bisa mendapatkan titik yang paling gitu kan. Kayak pamerannya Pak Soehari Arno gitu. Datang masuk ke sebuah galerinya, tiba-tiba jedak gitu ya. Karyanya segede gaban gitu ya. Terus nanti kita ke kiri masuk alurnya, terus tiba-tiba jedang lagi gitu ya. Ada staccato atau ada apa nih ritmenya di bawah? Seperti apa? Makanya betul. Ya itu balik lagi ketika kita layout, apakah mau dibikin dia standar makin ke atas atau kita ke atasin dulu baru turun gitu kan? Atau mau kita ke atasin turun ke atas lagi turun kan?
ya mah enggak gitu kan. Pasti setiap pengkarya atau setiap pameran dia punya apa ya? Keunikan. Pertama itu, terus kedua punya konsep masing-masing ya. Gitu kan. Dia pengennya audien seperti apa. Kadang ada kalau ngelihat juga pameran yang pingin biar tidak satu titik keramaiannya, biar dia bisa tersebar, kadang bisa memecah. Memecah karya. Oh ini nih yang paling oke paling di atasnya. Kalau disimpan di satu titik pasti pengunjung akan diam di satu titik. Apa kita akan apa mau kita bikin seperti itu atau mau kita pecah? Kalau misalkan ada 4 karya, kita pecah aja misalkan menjadi 4 titik. Itu kan bisa terjadi. Iya, betul ya. Enggak juga. Enggak betul juga ya. Enggak betul juga. Yang betul adalah pada saat pelaksanaan kali ya. Kita mah cuma obrolan doang ya. Iya, cuman ngobrol, tapi ya mungkin ketika saya ngelihat ke beberapa pameran ya, yang saya rasain seperti itu gitu. Jadi kepuasan ketika kita melihat pameran di awal pertama, wow, ya pasti udah jadi lewat gitu. Harusnya Wow. Ya. Ya itu mau di yang mana yang kita pakai gitu kan. Sebenarnya harusnya udah keluar nih dari kita ya. Karena kita di akademis. Kayaknya ini podcast episode ini itu bakal jadi satu buku tentang manajemen pagelaran pameran. Kalau bisa sih enggak. Kalau menurut saya jangan. Jangan apa? Jangan 1, 2, 3, 4 buku lebih baik gitu. Jilid pertama 2, 3 gitu ya. Per chapter lah nantinya. Seru juga Pak Mei. Karena ya mau nggak mau, ya mungkin dari akademisi yang hal itu harus terjadi. Ya. Iya. Mari. Tapi dengan catatan. Apa? Catatan kaki. Bukan di sini. Apa? Bukan di sini ya. Apa? Harus tertulis. Oh iya, tertulis kan buku. Tapi buku mah dicetak sih. Iya, dicetak. Udah tulis, iya. Ketik, di print, dicetak gitu ya. Bener sih. Kalau ditulis mah capek kayaknya. Lagian tulisannya goreng. Gua nggak baca sih karena Oke. Ya minimal hal itu bisa kita terapkan dulu di lingkungan kampus, gitu kan. Itu bisa menjadi bahan obrolan, bahan evaluasi. Kita terapkan dulu di kampus, di lingkup kecil. Nanti mungkin ketika pameran-pameran kita coba praktekkan bisa terjadi kan. Betul sekali. Anda memang brilliant ya. Enggak juga. Nah, ini ceritanya udah nih pagelarannya, apa sih pamerannya udah terlaksana. Evaluasi apa yang harus dilakukan? Ya tergantung. Kalau evaluasi memang tergantung kegiatannya. Yang pertama harus ngeliat apa dulu nih? Feedback dari penonton? Ya kalau misalkan itu udah pasti. Berarti kan secara kalau misalkan feedback dari penontonnya kurang, berarti ada apa nih? Apakah dari promonya yang kurang? Gitu kan? Atau dari apa gitu? Atau dari karya? Kan bisa terjadi banyak faktornya gitu kan. Dari promosinya yang kurang istilahnya kan. Oh ada saya nggak tahu tuh. Berarti kan itu promo yang kurang. Terus katanya ada karyanya gitu kayaknya. Itu kan bisa terjadi dari pengkaryaannya gitu kan. Ada kieu gini kan. Terus tempat misalkan ada jauh kan itu mah tuh. Nah, iya betul. Nah itu juga mesti menjadi sebuah apa ya? Bahan pertimbangan. Betul. Iya. Iya kayak tadi lah ketika kita target audiennya pingin karena kita mengambil temanya tentang kampung Braga misalkan. Tapi kita sajiinnya misalkan di Dago gitu kan. Terus misalkan di galeri ini nggak mungkin. Tidak terjangkau. Iya, betul.
Kecuali kalau emang target audiennya emang khusus untuk Para pemangku kepentingan misalnya. bisa terjadi. Katalog perlu tidak? Katalog harus. Itu sebagai Baik bahan itu, dasar. bentuk soft file atau hard file Iya. ya. Terutama biasanya itu untuk press release-nya. Press release Iya. ya. Karena ini nanti terdokumentasikan, terarsipkan. Iya, betul. Dan nantinya itu juga menjadi sebuah arsip ya. Karena kita juga nggak mungkin kan mengarsipkan setiap karya. Gede ya. Iya. Walaupun sebenarnya sekarang mah udah bisa soft file ya. Berarti Dalam katalog. sebisa mungkin beberapa lapis ya arsipnya ya. Jadi tidak hanya hard Hard copy, karyanya, ya. soft karyanya, lalu kemudian dari katalognya dan e-katalognya. E-katalognya. juga perlu. Karena katalog juga itu berhubungannya kadang suka misalnya simpan di mana hilang. Tapi ketika ada e-katalog dengan bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Dan itu nggak akan pernah hilang, gitu kan? Karena kita juga memakai hard disknya dari seorang. Ya. Oke, pakai cloud ya. Iya. Oke. Ini udah semuanya kayaknya ini udah ngebahas banyak banget ya. Berarti Banget. jadi 5 buku nih ya. Nggak tahu. Tergantung yang nulis gitu ya. Tergantung yang nulis. Udah jadi 5 buku juga. Yang banyak halamannya cuman itu aja kan. Pokoknya ini bakal jadi SOP lah. Gitu, Nah. setidaknya akan jadi kayak gini nih standarnya rata-rata gitu ya. Pada umumnya Pada umumnya. pagelaran pameran fotografi itu dilaksanakan seperti ini. Pada umumnya, Iya, walaupun pada umumnya sebenarnya ya. masih Bisa banyak fleksibel. kekurangan gitu kan. Banyak yang mesti ditambahkan dari rekan-rekan yang lain, bahkan dari aktivis penggiat-penggiat yang lain. Pegiat-pegiat yang lain kita nantikan nih ya gimana dialognya. Mungkin teman-teman pegiat yang lain punya ide yang lain, punya konsep yang lain yang mungkin bisa ditambahkan sebagai ternyata kalau di saya mah kayak gini nih. Kalau di saya tuh berhasil kayak gini nih. Nah, itu kita perlu loh. Iya, Kiat-kiat kayak gitu ya. Supaya bisa kiat. biar supaya kiatnya kuat. Ya, betul. Kita nantikan komen-komen teman-teman semua bagi penonton yang menonton obrolan kita, karena bagaimanapun juga Kita harus mencoba. kita harus mencoba. Iya. Kita harus bisa punya standar yang bagus untuk pameran fotografi. Hidup Kayak- fotografi. Kalau saya sempat ngelihat yang di Darno ya, Ya, dia bahkan selalu bermain ke galeri-galeri di luar negeri. di kan? luar negeri. Tuh. Dia bukan cuma ngelihat cetak, Hmm. tapi dia ngelihat juga tentang SOP kan. Ya, itu standarnya, Ya, prosedurnya betul. kayak gimana. Itu tuh yang jadi greget. Atau mungkin salah satu senior kita juga Abang Bun ya, Hmm. sempat ikut pameran yang di Jakarta itu yang di Ya, yang di galeri. nasional. Iya. Itu kan internasional iya ya. sampai ini mah nyetaknya mahal gini karena dia punya standar. Iya. Cetaknya harus di kertas apa gitu kan. printnya ya. Kualitas printnya harus kayak gimana. Terus frame-nya juga harus lebarnya seperti apa, seberapa, Ada ketebalannya, gitu kan. Benar. Nah itu sampai akhirnya bisa lolos pameran di Galnas. Galnas gitu kan. Itu kan suatu kebanggaan ya. Ya walaupun kita mungkin berbicara ini ya, kita bikin standar untuk di wilayah akademis atau di kampus aja dulu. Ya betul. Mungkin ada teman-teman dari kampus lain, mahasiswa lain gitu yang punya pengalaman yang serupa pada pengelolaan pameran, boleh di komen ya. Silakan. Karena kita akan terus membahas tentang hal-hal yang menarik ya di dalam ekosistem fotografi di Indonesia. Karena podcast ini memang medianya untuk itu. Ya. Jadi teman-teman tetap berada di podcast Poi dan nantikan kita di episode-episode selanjutnya dengan tema-tema yang menarik yang dibahas oleh kita.
ya. Oke. Tetap di podcast Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Poi. Sampai jumpa.